Shalom, selamat datang dalam pembelajaran kita pendidikan Katolik kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar bab 3, sakramen inisiasi. Nah, ini yang menarik. Yang pertama yaitu awal dari penerima sakramen-sakramen, yaitu sakramen baptis. Nah, kompetensi dasar yang akan kita dalami yaitu memahami ajaran gereja tentang makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Memahami ajaran gereja ya tentang makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Lalu aktivitasnya mempraktekkan, mendramatisasi, membuat produk yang berkaitan dengan tata cara penerimaan sakramen inisiasi. Nah, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau berkenan hadir ke dunia agar semua orang beroleh keselamatan sejati. Engkau berkenan menyediakan bagi kami sakramen-sakramen keselamatan di dalam gereja. Bimbinglah kami, Tuhan, agar kami dapat mengenal dan memahami sakramen keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada pembelajaran ini kita mencoba melihat ada 6 tujuan yang akan kita gapai. Yang pertama, menceritakan peristiwa pembaptisan. Bagaimana peristiwa pembaptisan itu? Yang kedua, menjelaskan sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis. Itu apa saja yang digunakan ya. Lalu menjelaskan tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis. Ada tahap-tahapnya. Lalu mengemukakan konsekuensi dari orang yang sudah dibaptis. Itu seperti apa. Lalu menjelaskan rahmat dari sakramen baptis. Dan terakhir, menjelaskan macam-macam pembaptisan. Nah, nanti kita lihat ada berapa sih pembaptisan itu ya. Nah, ini mengamati berbagai simbol. Lihat itu tata cara pembaptisan di berbagai gereja ya. Yang pertama itu di sungai, kedua juga, yang ketiga ini baptis bayi oleh paus yang membaptis. Yang paling bawah ini tentang baptis di sungai juga, ini yang lazim dilakukan di gereja Katolik ya, menuangkan. Ini contoh-contoh proses pembaptisan. Nah, kita lihat Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 tentang Nikodemus yang bertanya kepada Yesus untuk menjadi hidup yang kekal harus dibaptis terlebih dahulu atau masuk kembali, mati, dan dibaptis untuk hidup baru. Tapi Nikodemus tidak memahami apakah manusia harus terlahir kembali itu seperti kita masuk ke rahim ibunya. Nikodemus itu yang menjadi pertanyaan Nikodemus ya. Lalu Kisah Rasul 2 37 sampai 40, kisah bagaimana Petrus menobatkan kepada semua orang. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, ayat 38. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini penegasan dari Santo Petrus. Kisah Rasul 2 41-47 tentang bagaimana sih peran Roh Kudus setelah
Yesus tidak ada di dunia, yaitu perannya sungguh luar biasa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di bait Allah, dan Tuhan menambah jumlah mereka. Nah, anak-anakku yang terkasih, sakramen baptis yaitu sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Jadi, kalau sudah dibaptis berarti kita bergabung menjadi anggota gereja. Pembaptisan dapat dibedakan menjadi dua ya, anak-anakku, yaitu baptis dewasa dan baptis anak. Jadi tidak ada baptis lansia, baptis remaja, tidak. Yang ada baptis dewasa dan baptis anak. Ya. Dalam gereja Katolik secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan ini, menuangkan air dan bukan dengan menenggelamkan. Ini yang lazim dalam gereja Katolik. Kayak di gambar awal tadi ya, ada yang di sungai, lalu yang lazim di gereja Katolik dituangkan. Adapun lambang dalam sakramen baptis ada 3. Pertama, air, yaitu membersihkan dari dosa. Kedua, lilin, melambangkan cahaya Kristus. Yang ketiga, kain putih, mengenakan Kristus. Sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Jadi nanti kita pahami lambang dari sakramen baptis ada 3, air, lilin, dan kain putih. Nah, ini tahap-tahap baptis dewasa. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang baptis dewasa. Ini ada tahap-tahapnya. Apa tahap-tahapnya ini? Masa prakatekumenat ini. Masa apa itu? Diakhiri dengan upacara tahap pertama yaitu pelantikan menjadi katekumen. Namanya pra itu kan sebelum masuk menjadi katekumen. Lalu yang kedua masa katekumen. Apa itu? Yaitu masa di mana mulai anak-anak belajar mempersiapkan diri. Diakhiri dengan upacara tahap kedua yaitu upacara pengukuhan katekumen. Ada tata caranya di sini ya, dan diterima. Lalu yang ketiga, masa persiapan akhir, yaitu diakhiri dengan upacara tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan baptis. Di sini yang penting di sini. Nah, lalu yang keempat, masa mistagogi, yaitu masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Ini yang sering kita lupakan. Hingga kita merasa kalau sudah dibaptis sudah lepas bebas. Tidak. Justru ini adalah masa di mana ada pembinaan lanjutan, katekisi lanjutan, sehingga seseorang yang baptis dewasa ini sungguh-sungguh imannya senantiasa didampingi oleh para pembina-pembina, para katekis untuk mendampingi mereka. Nah, anak-anakku, coba kalian kerjakan, ada 6 pertanyaan ini. Apa saja yang harus dilakukan agar dapat dibaptis? Dengan cara apa pembaptisan dalam gereja Katolik? Apa kata-kata yang diucapkan pastor pada waktu pembaptisan? Sarana apa saja yang dipergunakan dalam pembaptisan? Apa akibat dari orang yang telah dibaptis? Apa makna dari sakramen baptis itu? Nah, demikianlah anak-anak yang terkasih materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas bimbingan-Mu selama kegiatan belajar hari ini. Sudilah kiranya Engkau berkenan menyertai dan memberkati usaha kami, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami dapat terwujud. Semua ini kami persembahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.